Pemirsa, ini saran dari saya untuk Ibtu Rudiana. Saya sarankan agar menjelaskan sejelas-jelasnya dan terang benderang terkait dengan proses hukum yang terjadi akibat perbuatannya dalam melakukan proses penyelidikan yang tanpa sprint. Ini berawal dari ini catatan administrasinya. Jadi menurut saya, kalau semua dimulai dengan kesalahan atau kekhilafan, maka ke belakangnya sampai ke ujung dunia pun akan tetap menjadi putusan yang khilaf. Ya, artinya di sini sebaiknya Ibtu Rudiana mengakui saja bahwa proses itu diawali dari inisiatif Ibtu Rudiana yang saat itu jiwanya sedang terguncang karena anaknya meninggal, lalu melaksanakan proses administrasi hukum tanpa adanya sprindik yang melanggar Perkap Polri nomor 14 tahun 2011. Jangan terus-terusan Ibtu Rudiana ya membela diri, karena orang dunia ini udah lihat semua, dan yang diisinya yang di dalam Indonesia ini ya hampir sebagian besar orangnya pintar. Ini udah menyangkut nama besar polisi, institusi, ya, udah menyangkut nama besar kehakiman dan kejaksaan, serta pengacara bahkan. Jadi ini akan ada babak baru Ibtu Rudiana, ya, yang akan terungkap dan pasti mencengangkan. Jadi sebaiknya saran saya segera ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Mantap, mantap. Jangan sampai babak baru ini saya bawa membuat geger lagi dunia ini karena peristiwa hukum ini. Karena babak baru ini tidak pernah diceritakan dalam media sosial. Ya, ini adalah babak permulaan yang baru dan ini lebih menggegerkan. Makanya saya bilang sama Ibtu Rudiana, ceritakan sejelas-jelasnya. Kalau memang menggiring BAP, ya menggiring BAP. Kalau memang menyiksa, ya menyiksa. Kalau memang ini, ya mengini, kan gitu. Karena berdasarkan kepolosan-kepolosan anak-anak ini, banyak kejanggalan-kejanggalan dari kesaksian mereka. Contoh, salah satunya yang mencolok, saya dengar ya, katanya Ucil juga atau Unyil ya, akan mengajukan PK. Karena salah tangkap. Dia ribut di pasar, goloknya diribut untuk di pasar, goloknya digunakan untuk keributan di pasar, tapi dia menjadi tersangka pada kasus Vina dan terpidana atau tersangka, gak tahu lah, pokoknya dia tersangka atau terpidana atau terlapor atau terperiksa karena golok yang digunakan untuk ribut di pasar dibawa ke peristiwa hukum Vina. Makanya Ucil ngajukan PK. Nah ini ketimpangan. Ada lagi ya kesaksian saksi yang tidak pernah bersaksi di pengadilan, tapi amar putusan ada kesaksiannya dalam amar putusan. Dan banyak lagi ketimpangan administrasi yang cacat formil. Ini yang akan membuka celah ruang yang menganga nantinya pada pengadilan PK. Maka saya bilang udahlah, kalau saya bisa bilang kasar, angkat bendera putih, menyerah dan mengakui kesalahan. Terima kasih.